alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum wa mu'allifi hadil kitab wa furuhi wa usulihi wa masyayikhi wa ahli baitihi syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. An Ibni Mas'udin, hadis saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Ibnu Mas'ud iku qala dawuh sapa Mas'ud dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawe Kanjeng Nabi, la yakhillu ora halal apa damu mriin getihe siji wong muslimin kang muslim. Yasadu kang wis masuk, kang wis genah, kang wis bersaksi sapa muslim utawa mar'i alla ilaha illallah ing sak temene bersaksi alla ilaha ora ono kang pangeran kang wajib dan sembah illallah kejaba Allah, wa anni lan sak temeni ingsun Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Orang-orang yang ruhaniyahnya itu sudah masuk di dalam hakikatnya syahadat, kata Rasul, haram darahnya. Ibi haram darahnya ini maksudnya. Bahasa tafsir syariat lesan ngucap syahadat, tapi ruhaniyahnya masih menyekutukan Allah. Banyak golongan-golongan yang seperti ini karena belum mengerti, belum mengamalkan hakikatnya syahadat, masih sebatas syariatnya syahadat. Makanya di dalam Islam itu ada beberapa fase. Ada fase am. Fase am ini golongan kita yang masih mengenal hukum syariat saja, belum sampai ke khos, belum, masih di am. Karakter kita ketika saat di am
jasmani beribadah, jasmani meninggalkan larangan, menjalankan perintah, tapi ruhani kita ini selalu ingkar pada Allah. Ini yang terjadi. Keingkaran rohani ini disebabkan kita ini pertama nggak punya senjata untuk melawan nafsu. Dengan begitu kita selalu keos melawan nafsu, nggak bisa. Sedangkan nafsu itu tidak hanya masuk pada ahwal au akwal, kondisi atau perbuatan maksiat secara syariat saja, tetapi nafsu juga masuk di dalam ahwal atau akwal secara syariat taat. Contoh sholat ikut taat secara syariat, hafidhu ala sholawah. Tetapi ruhaniyah kita itu tidak menemui Allah, malah sebaliknya ruhaniyah kita menemui tauhid. Di dalam isi tauhid bertemulah kita waktu sholat pada suami, pada istri, apalagi yang punya pacar, wis terngiang-ngiang kemana selalu kelihatan, teringat. Harta benda di situ tauhid isinya selalu ke situ. Entah ini yang alim, gak patek alim, kurang alim, bahkan yang jahil, semuanya begitu karakter rohaniyah kita. Ini golongan diam. Makanya hadis ini kalau saya tarik dari sisi hakikat, la yahillu damumri'in muslimin, ini adalah orang-orang yang ruhaniyahnya itu sudah menerima dan mengamalkan hakikatnya syahadah. Hakikatnya syahadah. La yakhillu, tidak halal alias haram, ya, alias haram mengalirkan darah seperti ini. Sebentar, kita mungkin jenengan tak tarik kejadian di Indonesia, kejadian di luar Indonesia. Indonesia terjadi katanya siapa? Siti Jenar, ya. Kita tahunya kan di sejarah, difilmkan gitu. Iya dan tidaknya secara fakta fisik kita tidak tahu. Tahunya kita di film sejarah lagi itu toh. Lah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang katanya yang membunuh itu juga wali Allah, lah gitu toh. Raden Said alias Sunan Kali Jogo. Pertanyaannya, secara de facto di tengah-tengah syariat fisik terjadi dan tidaknya semua itu jarine katanya lagi itu dah. Kebenaran dari sejarah itu masih perlu untuk diidentifikasi, perlu untuk diselidiki, ya, selidiki, ya selidiki. Nggak bisa kita langsung mengklaim seperti itu, nggak bisa.
Sejarah Indonesia itu ya mohon maaf, kalau ada kepentingan atau muatan politik, mohon maaf, mesti tidak sebenarnya. Apa muatan politiknya? Apa propagandanya? Kalau saya katakan, kalau toh betul-betul sesama kekasih Allah, wallahi tidak akan terjadi seperti itu. Iya, wallahi tidak akan terjadi seperti itu. Entah kalau yang kita tuduh Raden Said itu wali, itu bukan wali, beda maneh. Kalau memang terjadi seperti itu, aku yakin babalah kontroversi. Aku yakin Raden Said bukan kekasih Allah. Begitu aja kok repot. Justru saya menyangka 90% di situ ada propaganda yang diletupkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dinul haq, dengan harapan umat ini biar takut dan tidak mau masuk di dalam dinul haq. Ketika umat tidak masuk di dalam dinul haq, maka partainya, pengikutnya itu tetap berjaya dan banyak. Inilah muatan politisnya, itu ada di situ. Udah boleh ngomong sejarah iki. Wis sejarah nang diri kita sendiri aja. Kembali kepada hadis, la yakhilu ay al-hara, la yakhilu ay haramun, tegese haram ya, darahnya kekasih Allah itu dialirkan. Mungkin kita juga tahu sejarah internasional, para nabi dulu itu banyak yang oleh umat-umat yang menentangnya. Para rasul dibunuh oleh para umatnya itu. Kalau ini jelas fit, ya dah, yang dikeluarkan di dalam Al-Quran jelas benar. Yang membunuh siapa? Jelas golongan orang-orang yang tidak mengindahkan hukum dinul haq. Dan banyak sekali, bahkan ratusan yang tidak diakomodir di dalam sejarah para nabi dan rasul yang dibunuh oleh umatnya itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, intinya alasan apapun secara individu seseorang bila mana ruhnya itu sudah mengenal Allah lewat hakikatnya syahadat dan melaksanakan fungsi daripada hakikatnya syahadat, maka nafsu tidak akan pernah bisa mengalahkan Anda, karena posisi ruh Anda itu dalam genggaman Allah dan diletakkan pada tempat yang terjaga. Iman kalau sudah sungguh-sungguh hakul basiroh, hanya pada Allah di dalam segala aspek apapun yang berperan hanyalah Allah, itu yang disebut sirul asrornya sudah jalan, maka tidak mudah nafsu untuk mengalahkan ruhaniyah yang seperti ini. Makanya Allah memberikan keharaman terhadap nafsu untuk menjerumuskan si A ruhaniyah itu manakala sudah sampai pada Allah.
Cuman aja proses demi proses sebelum kesempurnaan dalam kemakrifatan itu kita kadangkala juga terjerumus, terjungkal kita, tetapi Allah tidak tinggal diam, pasti diselamatkanlah. Udah, kita kembali kepada golongan am yang kemarin, yang tadi. Itu golongan pertama, am itu golongan di mana kita belum mengenal hakikat syahadat. Yang kedua golongan khos, kita mengenal. Yang ketiga khawasul khawas. Jelas Bapak Ibu hadirin, berarti hadis ini golongan yang sudah masuk khos atau khawasul khawas, yang darahnya tidak bisa dialirkan secara individu. Maksud damul mar'i adalah keyakinan di dalam ruhaniyahmu itu tidak bisa digoyah oleh nafsu dalam dirimu. Nafsu menggoyah dirimu minal jinnati wan nas, lewat jin dan manusia, nggak akan bisa digoyahkan. Bisikannya itu lewat itu. Illa bi ikhda salasah, illa bi ikhda salasin, kecuali salah satu di antara 3 perkara. Lah ini tadi haram untuk mengalirkan darah seorang muslim yang sudah bersyahadat. Sekarang illa bi ikhda salasin, kecuali ada salah satu 3 perkara. Apa salah satu di antara 3 perkara? Yang pertama, as-sayyibu az-zani, seseorang yang sudah nikah tapi berbuat zina. Ini bahasa syariat disebut zina muhson, ya. Zina ada 2 macam, zina muhson dan zina ghairu muhson, ya. Siapa zina yang melakukan disebut sebagai zina muhson? Itulah orang-orang yang sudah nikah, punya pasangan, tetapi dia berselingkuh. Tahu berselingkuh? Tidak diketahui oleh istri. Makanya wong lanang nek seneng ambek wong liya kondo dhisik, bilang sama istrimu, "Dek, saya suka si Kai." Udah, urusan belakangan Anda antem ditapuk parut, ya urusan belakangan. Sing penting Anda sudah melakukan protap yang benar. Kira-kira jenengan dos pundi? Tapi dasarana si wong lanang, Bu, salah satu wanita mar'atun sholihatun itu mengiyakan apa semua kemauan sang suami. Oke, dasari ngerti hadis so, ya. Nanti di belakang aja, nanti di belakang kita ngomong. Ketika sudah adem gini loh, ada seseorang yang suka aku juga suka. Gimana? Enggak lah jawabannya, entar dulu, langkai dulu mayit saya. Pun ojo polah-polah, kalau itu ada unsur nafsu, jangan. Enggak tambah rusak perjalanan kita. Kecuali nggak ada unsur dari nafsu, silahkan ngomong. Jadi kata selingkuh itu kita melakukan sesuatu tanpa didasari sepengetahuan dari sang
sang istri, ngomong aja dulu. Jadi HP biar nggak sandi-sandian gitu loh ya. Nanti ngomong aja terus terang. Dek, saya suka kai yuk piye. Aku yakin nek jenengan dawuh rumiyin, sang istri merasa dihormati, diwong lho ngene lho. Aku yakin 90% nggih Mas, nek jenengan kersa nggih monggo ngeten. Tapi aku oleh nenang wong tuh. Iki gak enak. Burine gak enak iki. Gak, aku yakin santri Jaya Baru, santriwati Jaya Baru tidak seperti itu. Dan juga santriwan Jaya Baru aku yakin ya gak ngawur lah, gak ngawur. Udel munggah kenek tuwek, udel menisor si panggah nom, jadi ngono insyaallah. Bon. Athayibu azani, mereka yang sudah punya istri, sudah punya suami, melakukan dengan orang lain tanpa ada akdu nikah. Iki yang disebut zina muhson ya. Tapi zina ghairu muhson yang kedua secara syariat, mereka yang masih jaka, belum pernah nikah, terus melakukan perzinahan terhadap orang lain, ini zina muhson. Lah hukumannya lebih berat zina muhson, duduk zina mukhlason ya, zina muhson ngaten ya, zina yang dilakukan oleh golongan orang yang sudah punya pasangan dan atau sudah pernah punya pasangan tetapi belum punya istri lagi. Mohon maaf, mengapa demikian? Gini Pak, Bu, kita dinikahkan Allah dengan si wanita, iku Allah gak ngawur. Secara ritual keagamaan, mengapa di situ ada angkah tuka wazawaz tuka, terus jenengan si laki-laki qabil tu nikahaha dan seterusnya. Mengapa harus didatangkan yang namanya wali nikah? Sampak-sampak, mohon maaf, kalau wali nikah asli itu tidak ada, harus turun ke nikah ke wali yang tingkatan 2, yaitu saudara dari calon pengantin putri. Kalau tidak ada, turun lagi wali lagi yang tahapan ketiga, saudara dari ayah kandung si wanita calon perempuan kemanten tadi, entah kakaknya, entah adiknya bapak. Kalau di sini disebut Pak D dan Le, mengapa itu? Dan atau wali res wali, anak dari saudara bapak yang laki-laki. Terakhir nanti harus memakai wali yang disebut wali hakim. Sampak kontrole segitu ya, Islam itu gak ngawur, kontrolnya luar biasa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, inilah hakikatnya, maksudnya Anda sudah beriman, sudah nikah sama Allah, sudah bertemu liqa pada Allah. Mengapa harus beriman ruhaniyah ini terhadap selainnya? Manakala itu beriman, maka dialah yang disebut hakikati as-sayyibu az-zani. Dia sudah mengenal Allah, tapi dia keluar iman. Tapi gak mungkin Mbak, karena sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kuikuti, mana yang tidak. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum
minadz-dzulumati ilan nur walladzina kafaru. Iki ada satu ayat memuat dua golongan, yaitu Al-Baqarah 257. Kalau seseorang sudah liqo pada Allah, mengenal pada Allah yang sejati, gak mungkin Pak akan turun. Istilah cara kita sudah ketemu jodohnya, jodoh ya, udah mau selingkuh iwuh, gak mungkin. Laksana seperti itu. Tommy dan apa? Kok Tommy? Romi dan Julie. Romeo ya. Romeo dan Juliet. Ah itu. Bapak Ibu hadirin, kalau ruhaniyahmu sudah bertemu Allah, nikah pada Allah liqa, nggak mungkin akan berselingkuh terhadap selainnya, karena Allah lebih cantik, lebih ganteng, lebih apapun segalanya, tidak akan pernah khianat, selalu kita dilayani ya, kita selalu dilayani. Mulai apa kita dilayani, mulai kita dimasakkan, kemudian dimatengkan, masakan itu sudah menjadi nasi, kita masih dilayani Allah. Tangan digerakkan, mulut dikunyahkan, tenggorokan menelan. Nah, itu semuanya Allah melayani kita. Gak mungkin kau akan selingkuh pada lainnya, melakukan perzinahan. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, membunuh satu terhadap yang lain. Ini ceritanya Sunan Kalijaga, Raden Said dengan Syekh Siti Jenar. Ini kita tidak mau berspekulasi Pak terkait sejarah di Indonesia Syekh Siti Jenar. Betulkah Syekh Siti Jenar itu salah satu kekasih Allah? Betulkah Raden Said itu salah satu kekasih Allah? Cuman Anda saya kasih jawaban yang pasti. Kalau keduanya itu adalah kekasih Allah, pasti tidak mungkin terjadi secara fisik mengalirkan darah. Itu pasti, gak mungkin. Yang pertama. Yang kedua, kalau toh memang terjadi itu, kalau toh secara fakta, sejarah betul-betul terjadi, ada beberapa kemungkinan. Pertama, andai kata Raden Said itu betul-betul kekasih Allah, aku yakin Syekh Siti Jenar itu bukan kekasih Allah. Satu. Yang kedua, kalau toh memang itu betul-betul terjadi, aku yakin Syekh Siti Jenar kalau toh itu kekasih Allah, aku yakin Raden Said bukan kekasih Allah. Wis, iku kok jabarno sendiri. Tapi dari berbagai spekulasi itu tadi, aku yakin tidak pernah terjadi secara fisik. Ning hakikate iku wan nafsu bin nafsi iki apa? Gini Pak, seseorang yang sudah sama-sama duduk di dinul haq nggak mungkin akan berupaya menjerumuskan terhadap yang lain
di jalur nafsu, gak mungkin. Ini maksudnya begitu, bukan membunuh secara fisik. Secara hakikat wan nafsu bin nafsi itu adalah Anda ini bila mana betul-betul lenggah di dinul haq, gak mungkin Anda akan menjerumuskan terhadap orang lain, lebih-lebih yang sama-sama duduk di situ dijerumuskan di jalurnya nafsu. Yes. Sebab apa? Surat Al-Baqarah 257 tadi mengatakan, bagi mereka yang ruhaniah sudah condong terhadap Allah, maka dia akan selalu mendapatkan apa? Kepadangan. Nah, bahasa Indonesia ini kepadangan ya apa? Kayak ingin dadi asali peteng dadi padang nih. Keterangan. Selalu penerangan dari Allah. Hati selalu terjaga dari jalan yang benar di mata Allah. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai imamnya alias ruhaniah condong, maka dia selalu mendapatkan penerangan. Jadi pencahayaan, jadi tidak mengenal kegelapan. Sebaliknya golongan yang satu, barang siapa yang menjadikan nafsu itu sebagai imamnya, dia malah selalu dalam kegelapan. Bapak Ibu, mereka itu nggak mungkin akan melakukan an-nafsu bin nafsi, nggak mungkin, kecuali lah iki sing dikategorikan sebagai yang boleh dialirkan. Ya mungkin aja bisa terjadi kemurtatan. Dia sudah tidak lagi condong ruhaniahnya pada Allah, sudah tidak percaya pada hidup yang segala-galanya. Bisa jadi. Inilah boleh dikatakan dialirkan darahnya, artinya inilah kejadian, mohon maaf, yang ada kaitannya dengan surah Al-Anbiya ayat 29. Surah Al-Anbiya ayat 29. Di situ dikatakan kejadian antara Raden Said dengan Syekh Siti Jenar. Cuman maksudnya bukan dialirkan darah jasad, bukan. Karakter, Pak. Pembunuhan karakter. Ya. Mereka yang murtad dari dinul haq itu pembunuhan karakter. Enggak apa-apa. Tidak jauh berbeda selingkuh, beriman terhadap selain Allah tadi, selain hidup. Sama sebetulnya itu arahnya. Wis watariku lan ninggalke lidinihi maring agamane mar'i. Mereka yang sudah tidak lagi mengindahkan ajaran dinul haq, sementara dia itu awalnya di situ. Iku al-mufarraqu lil jamaah. Mereka memisahkan, merusak dari jamaah. Mohon maaf, mungkin dikarenakan akidah, megang akidah secara syariah kuat, terlalu kuat, akhirnya akidah di dalam hakikat itu dianggapnya menolak, dianggapnya bertolak belakang. Ini ceritanya antara perguruan Nabi Musa dengan Nabi Khidir berpisah, farik berpisah. Watariku misah lidinihi maring agamane mar'i, artinya kita yang sudah di dinul haq keluar
dari ajaran itu, sama sebetulnya disebut sebagai murtad, keluar dari iman yang benar, masuk di dalam kemungkaran atau keingkaran. Itu namanya murtad, keluar dari agamanya, keluar dari iman ruhaniyah yang tadinya pada Allah sekarang pada selain Allah. Kecuali orang yang seperti ini, maka halal darahnya dialirkan. Artinya maksudnya bukan darah jasmani. Apa darah ruhani? Apa darah ruhani? Imanmu itu. Iman ini, Pak. Bapak Ibu, sama halnya kita itu telah keluar dari iman yang benar. Maksudnya di situ mengalirkan darah, keluar dari iman itu. Otomatis al-mufariqu lil jamaah, ngerusak jamaah. Jadi mending dikeluarkan, mending pisah. Nabi Musa karena kuwate akidah di dalam hukum syariat, ketika diajarkan oleh Nabi Khidir tentang hukum hakikat ma'rifat, dia menolak karena di dalam dirinya merasa lebih alim, merasa benar. Sebab secara fakta memang Nabi Khidir salah. Secara syariat lah anak kecil tidak apa-apa, enggak dosa dibunuh. Orang yang menghantar menyeberang kapalnya dilubangi akhirnya tenggelam. Terus satu kampung yang tidak menghormat pada kita, ada pagar yang mau roboh itu dibangun, ditegakkan. Secara syariat memang benar Nabi Musa akidahnya, tapi secara hakikat lebih benar Nabi Khidir. Loh, inilah kontroversi. Akhirnya bantah-bantahan keluar. Memang dikeluarkan pisah. Udah kau sudah pisah sama aku, nggak bisa untuk mengikuti aku. Memang harus dipisah. Kalau tidak merusak. Inilah yang dimaksud al-mufariqu lil jamaah, akan ngerusak jamaah di sisi noai. Garakno penyakit. Sudah genah dinul hak, di situ malah merusak aturan dinul hak. Dah ngaliyo. Kata Rasulullah, sebetulnya aku ngeman nang awakmu, tapi berhubung kau tidak bisa dieman, apa dieman bahasa Indonesianya? Disayang, ya sudah, keluarlah dari golonganku, keluar. Ya udah. Sampai Allah dawuh, jikalau kau tidak percaya padaku lagi sebagai Tuhanmu, kata Allah, sana cari Tuhan lain. Cari Tuhan lain. Berarti kita harus keluar dari planet bumi ini, Pak. Misalkan kita pindah ke planet Mars, itu ya planetnya Allah, nggak boleh. Kemana kita? Ya wis pindah, Bu, cari ya planet sendiri, cari Tuhan sana. Lah wong kamu setiap saat dan waktu selalu tak layani, wong kamu sendiri yang tidak apa, nggak tekno apa, nggak tekno apa ya, gak memperhatikan sesungguhnya akulah yang melayanimu. Iya, Pak, kan sudah dibaca, sudah diomong, semua tanpa hidup itu tidak akan pernah terjadi. Makanya ada yang berdebat tentang Nur Muhammad, sebab Nur Muhammad itu dijadikan sebelum dunia dan seisinya itu jadi. Apabila tidak kujadikan Nur Muhammad, maka tidak akan pernah mungkin ada makhlukku
Akhirnya ditanya, siapa Nur Muhammad itu? Sebetulnya itu sederhana, Pak, sederhana sekali. Olehnya kita menganggap itu spektakuler hanya terhadap diri Muhammad bin Abdillah, itu secara syariat. Hakikatnya gak ngono. Nur Muhammad itu adalah sesuatu yang akan dinyatakan berupa dhahiriyah, yaitu dunia dan seisinya. Lah wujudnya Nur Muhammad ya dunia seisinya ini. Atau dalam arti jasad ini sebelum ada terjadi jasad dan ruhaniyah ini, ada Nur Muhammad yang diletakkan Allah di dalam alam yang paling aman, tak akan terganggu oleh apapun. Mana itu? Yaitu wiji yang terjadi terhadap hidup. Itulah bahasa syariatnya yomani sel di dalam nutfah itu sendiri. Itulah sebetulnya Nur Muhammad. Kalau kita masuk pada tanaman, Pak, tanaman Nur Muhammad itu, ketika kita melihat hamparan luas nggak ada tanaman yang muncul, itu mungkin kita mengatakan nggak ada kehidupan. Terus ketika Allah menurunkan air hujan, maka bermunculanlah seperti rumput, seperti apa, kelihatan. Lah, itu wujudnya Nur Muhammad. Secara fisik iku nyatane Nur Muhammad yang tadinya kita menganggap tidak ada tapi nyatanya kok ada. Nah, inilah maksud secara hakikat Nur Muhammad itu. Bapak Ibu hadirin, kita kembali kepada hadis, kesimpulannya mereka yang tidak halal darahnya dialirkan atau haram disentuh secara syariat, mereka yang sudah masuk di dalam agama Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Mengapa di sini wa anni kok bukan wa anna Muhammadar Rasul? Karena sing dawuh Nabi Muhammad, ngoten dah. Makanya wa anni sak temene ingsun Muhammad iku Rasulullah. Wis, hakikatnya bagaimana? Ya ruhaniyah Anda yang sudah asyhadu itu beriman ke ilallah, hidup dalam semua aktivitas. Lah wujud wa anni Muhammadnya itu, wa anni sesungguhnya aku ingsun makhluk itu, ya ingsun makhluk kabeh iku sebagai Muhammad iku utusannya Allah. Jadi rumput yang muncul tadi wujudnya Nur Muhammad karena dasarnya diperintah Allah muncul itu sebagai Rasulullah. Itulah Muhammad Rasulullah. Jadi nyatanya Nur Muhammad itu disebut Muhammad. Iki suket mau. Yes. Kecuali mereka yang melanggar 3 hal. Salah satu di antara 3. Pertama, as-sayyibu az-zani. Apa? Mereka berselingkuh, melakukan zina muhson. Artinya mereka mencari Tuhan selain hidup lagi, selain Allah, bahasa syariat. Wan nafsu bin nafsi, mereka merusak atau membunuh karakter yang sesama imannya pada hidup itu sendiri. Yang terakhir dia adalah watariku, keluar lidinihi, dari agama mereka, dinul haq. Kalau tidak dikeluarkan juga dia akan merusak. Maka inilah yang disebut
sebagai halal, dialirkan darahnya, maksudnya ini sudah afsah, dikatakan murtad, begitu. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait hadis yang ke-14 ya. Ini nanti jelas kalau kita membahas hadis satu persatu dalam setiap hari raya nggak sampai, artinya nggak hatam, nggak ngerti, nanti disuruh menghatamkan sebelum hari raya, padahal kurang 1 minggu ya, kurang 1 minggu. Barangkali nanti muncul ngaji ini gak leren sampai 24 jam, ya gak ngerti aku. Lihat nanti mungkin. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab Bapak Ibu yang di majelis maupun di jalur telepon 082141295309, kami persilakan. Ya, yang sudah bergabung bisa kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inggih Bapak, dari mana? Saya Gunawan dari Surabaya, Gus. Surabaya. Inggih, langsung yang ditanyakan Bapak. Oh ya. Ini Gus, silahkan. Di antaranya yang akan saya tanyakan itu apa ya? Maut qabla maut sama maut ba'da maut. Dan ada lagi mati sakjroning urip, urip sakjroning mati, dan lagi ada mati maknawi, ada mati hakiki. Itu yang saya tanyakan. Apakah opsinya sama? Kalau mungkin pengertiannya sama, itu ambil contoh betul namanya mati maknawi itu yang bagaimana, mati hakiki itu yang bagaimana. Sekian Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak terlalu menuntut kula. Nggih, di belakang Bapak Surabaya. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo. Nggih. Dari mana Bapak? Halo. Langsung pertanyaan. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan Bapak mana? Iya. Langsung Korok. Yang awal tadi paham Pak? Jelas mboten? Pertanyaan dari Surabaya. Tak angen-angen ae, prasaku maut qoblal maut. Mati sebelum mati. Nggih, mohon maaf Pak Gunawan. Tadi suara yang kami tangkap di audio kami kurang begitu jelas ya. Ya, ini dari Lombok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bapak, silakan pertanyaan. Nggih. Ini ada kan di syariat namanya fardu ain dan fardu kifayah.
Nggih. Nah, fardu kifayah ini yang saya maksudkan di sini kan salah satu yang mengerjakan gugur semuanya lah gitu. Nah, yang saya tanyakan Gus, bisa ndak di hakikat ini kemungkinan kan ada keluarga kita yang tidak mau masuk lah ke hakul yakin atau hakul adinul hak ini. Nah, cukup kita saja yang ikut Mewakili. dalam. Nah, apakah bisa tidak terwakili yang tidak bisa ikut keluarga kita itu di dalam dinul hak ini, Gus? Nggih. Itu nggih, pertanyaan dia. Mungkin itu, Pak Gus. Mungkin bisa selamat berbuka di Lombok, sudah berbuka ini, dan menanti berbuka bagi teman-teman yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-mautu qoblal maut. Matilah kau sebelum datangnya satu kematian. Iki maksudnya ruhaniyah kita itu diperintahkan untuk makrifat terlebih dulu sebelum kita meninggal. Makrifatlah kau terhadap Tuhanmu sebelum jasadmu itu meninggalkan dunia. Ini mautu qoblal maut, mutu qoblal maut. Matilah kau sebelum kau mati. Berarti untuk mencapai tingkatan ruhaniyah makrifat pada Allah, maka wajib menafikan keakuan dirimu dari segala hal apapun. Selanjutnya dengan sendirinya akan muncul akunya Allah. Itu pasti, Pak. Inilah yang kumaksud nafi isbat atau tahalli ke tajalli. Wis. Itu yang pertama. Yang kedua terkait fardu ain dan kifayah. Fardu ain itu dilakukan personal ya, individu, wajib. Nek kifayah itu bila mana dilakukan hanya orang satu maka gugurlah kewajiban itu. Pertanyaannya, di dalam hakikat keluarga kita ada suami, istri, anak, apalagi anaknya banyak, cukup diwakili dinul hak itu cuman salah satu. Iku fardu kifayah ya. Bapak Ibu ingat dalam satu ayat, man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Iku fardu ain. Fardu ain, mboten kifayah. Barang siapa saat di dunia ruhaniyahnya itu masih buta terhadap Allah, jadi man niki menunjukkan mufrad, apa? Sendiri. Jadi kalimat tunggal. Terus kemudian dia meninggal, fahuwa fil akhirati a'ma, dia akan juga akan mengalami satu kegelapan di akhirat nanti, wa adhallu sabila, bahkan jalannya lebih gelap, lebih sesat lagi. Berarti kalau dilihat dari kalimah man itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Tetapi dikasih hak. Ngapunten Kang, dikasih hak terkait masalah hadis Kanjeng Nabi, yaitu berupa awalatun solihun yada'ulah. Anak soleh itu berarti bisa istri, bisa suami, bisa orang lain yang mau mendoakan si arwah itu terhadap Allah, tapi solehnya itu adalah makrifat. Berarti semata-mata bukan si anak itu yang menolong, tapi secara hakikat adalah Allah. Kalau dilihat dari sisi ini, maka seakan-akan
masuk dalam fardu kifayah. Wis gak apa-apa, sing penting anakku sesuk makrifat Allah, babalah aku sing wis kadung koyok ngene. Biarlah anak saya yang nanti bermakrifat pada Allah, saya tak menjagakan anak saja. Apa menjagakan ya Pak? Hah? Menggantungkan anak. Ya tidak seperti itulah. Ya, kalau tidak. Makanya man di sini menunjukkan arti mutakalim, tunggal, ya dah. Mohon maaf, jadi nggak ada ikatan dengan orang lain. Sebab kaidah mengatakan si A dengan si B nggak akan bisa menolong. Adanya pertolongan itu datangnya dari Allah semata. Muhammad Rasulullah pun tidak bisa. Artinya tidak punya wewenang hak mutlak bisa menolong umat, nggak bisa. Yang menolong hakikatnya yang punya hak mutlak adalah Allah. Cuman saja secara syariat Allah mengizini si Muhammad, tapi bukan berarti Muhammad itu punya hak mutlak. Contoh, gak usah adoh-adoh ya, zaman besok atau kemarin. Kita dulu sing sepuh-sepuh hilang, yang belajar tentang ajaran hakikat makrifat, pada saat itu kita menerimanya itu sepotong-sepotong. Tempatnya harus sendiri, terus yang diajarkan itu memakai takwil atau isyarah. Akhirnya tidak mudeng kita, tidak paham kita, bingung. Berapa puluh tahun kita udah. Tapi setelah kita buka YouTube, ketemulah kita pada satu channel, yang channel itu membahas tentang jawaban yang berpuluh tahun kita tidak paham, akhirnya jadi paham. Udah. Ini memang seakan-akan salah satu channel itu Allah ngizini untuk memahamkan selama persoalan yang Anda derita itu. Seakan-akan memang kayaknya Allah mengizini si channel itu untuk memahamkan Anda. Tapi bukan semata si channel ini yang bisa kasih pertolongan. Hak mutlaknya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebelum tahun berapa itu kita masuk YouTube tahun berapa itu? 2017 ya. Sebab channel sebelum YouTube ada itu belum muncul. Akhirnya Anda yang belum pernah ke tempat channel ya, itu merasa merespon, loh inilah jawaban atas semua rahasia yang kukaji dulu lah, gitu toh. Seperti itu. Akhirnya Allah membangunkan imanmu yang tadinya wis lembek, wis kayak putus asa, dibangkitkan kembali, semangat lagi mencari dan mencari. Apalagi di situ ada nomor yang bisa dihubungi, akhirnya bisa sambung walaupun secara fisik di darat tidak ketemu, tapi di udara bertemu. Udah sambung terus. Loh, memangnya kayaknya si channel ini membawa izin dari Allah untuk memahamkan yang berpuluh tahun pertanyaan persoalan ilmu yang kita kaji. Apa yang terjadi? Otomatis Anda akan kaget. Anda bercampur dengan rasa syukur pada Allah.
hal yang demikian lantas kemudian Anda beriman bahwasannya Anda ditolong oleh channel? Enggak. Yang punya hak mutlak menolong Anda adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selain Allah tidak akan pernah bisa memberikan syafaat, pertolongan, bahkan mendatangkan mudarat. Enggak ada hak, enggak bisa. Sama halnya gini loh Pak, udah ini anggap aja kita anggap senjata pistol ya. Lah ini kalau tidak ada yang menarik pelatuknya bisa bunyi sendiri dah? Nggak bisa toh? Nggak bisa. Kita satu sisi memang kayaknya senjata itu membahayakan, bisa mendatangkan bahaya, bisa mendatangkan manfaat. Mendatangkan bahaya manakala dipegang oleh perampok. Bahaya, bisa membunuh orang. Ini akan bisa mendatangkan manfaat manakala itu bisa untuk menolong seseorang yang didolimi. Lah kan bisa Pak. Nah, jangan dilihat senjatanya, lihatlah siapa yang memegang. Jangan dilihat channelnya Bapak Ibu, channel itu makhluk. Jangan dilihat orangnya Bapak Ibu, karena orangnya itu makhluk. Lihatlah hidup alladzi asra, sesuatu yang paling halus di situ. Itulah yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai lilladzi fataras samawati wal ardo. Dialah hidup yang menguasai alam langit dan alam bumi. Ya ini perkara-perkara yang ada kaitannya dengan hukum hakikat itu yang harus kita lihat dan kita pegang. Selamatlah kau imanmu nanti bila mana tidak robitoh terhadap makhluknya. Selamatlah imanmu. Makanya aku kadang ya gak habis pikir, kok ada guru yang mengarahkan muridnya itu disuruh robitoh terhadapnya. Gak habis pikir saya. Nggih mohon maaf secara nggak langsung itu pendelurungan niku. Apa? Penyesatan kalau boleh saya katakan. Mestinya kita arahkan terhadap Sang Yang Tunggal. Mengapa kita arahkan terhadap diri kita dalam hal iman, dalam hal pemujaan, dalam hal pengabdian. Ini yang saya masih prihatin sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu dalam hakikat tidak mengenal fardu kifayah ya, mengenalnya fardu ngain. Tetapi bisa jadi fardu kifayah nanti akan diberikan berupa sifat jaiznya Allah, sehingga keluarga yang tidak berhakikat itu nanti bisa ditolong. Begitu. Oke Bapak Ibu, mungkin di majelis ngerasakno riyo lho durung gawe jenang. Dulu kan gitu Bu ya, mesti gawe jenang. Saiki wis gak gawe jenang, gak ono sing ngarep jenang. Malam-malam dulu segini tuh sudah bikin pleret, bikin wis macam-macam rengginang, bikin jepit, bingung. Inggih, ada lagi niki masih tersisa waktunya. Monggo di majelis silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Gus, bila hati ini sudah bertauhid la ilaha illa ana, bagaimana sudut pandang dari hakikat ma'rifat sendiri mengenai hukum takholi? Apakah itu tergolong dosa besar atau bagaimana? Cukup sekian, mohon penjelasan dan bimbingannya Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami dan istri di saat bulan Ramadan di siang hari sudah tahu kalau melakukan hubungan intim itu nanti akan kena kafarat, kena hukum. Tahu kalau satu hari akan menjadi 40 hari. Dilakukan di saat kondisi ini, hukum akan terjadi. Akan terjadi. Artinya akan terjadi, wajib suami istri itu untuk nyauri, menebus satu hari menjadi 40 hari. Tapi jikalau dia itu mokel dulu, satu hari ya satu hari, tak urui carane ngono. Nek gak wis gak betah, mokelo dhisik, ojo langsung tubruk ya. Ojo ya. Mokelo dhisik ngono, kemudian tubruken rapopo. Sesuk nyauri satu hari. Tapi jikalau suami istri tidak tahu hukum di situ, apa dikatakan ikut nyauri 40? Enggak. Saya lupa kalau puasa, istri saya juga lupa puasa. Habis melihat video atau TV orang India nih loh Pak Bu, India ya. Nyanyi megol-megol wis birahi metu karo lali kalau poso, ya toh? Lah nguniku apakah batal? Enggak batal. Enggak batal karena memang betul-betul lah lali. Enggak wong apa maksudnya enggak batal itu dari 1 menjadi 40 itu. Kalau puasanya tetap batal karena itu sudah di luar batas, kecuali kita makan lupa. Di situ memang ya nggak batal di situ loh. Karena kita mengandung hadas besar, itu menurut hukum syariat. Lah yang ditanyakan tadi tidak jauh berbeda dengan yang sudah la ilaha illa ana, terus kemudian di situ terjadi takholi. Pertanyaannya, ketika saat takholi, atau itu kau sengaja atau kau sengaja atau tidak, pertanyaannya kembali ke situ. Kalau kau sengaja ya memang lain lagi persoalannya. Kalau tidak kau sengaja, jawabannya juga tidak sama. Oke, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita terima perkawis apa yang sudah diberikan Allah. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.